Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Pradwika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional, yakni mengenai materi penelitian ilmiah kelautan. Yang pertama, pada persoalan jelaskan secara jelas mengenai penelitian ilmiah kelautan. Pada umumnya, istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan yang tertentu pula terhadap lingkungan laut sebagai objeknya. Tujuan penelitian ilmiah kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah mengenai lingkungan laut demi kepentingan umat manusia dan semata-mata untuk maksud-maksud damai. Secara tradisional, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan menjadi 4 kategori pokok, yaitu yang pertama, physical oceanography yang berkaitan dengan studi mengenai ombak, pasang surut, arus, dan perubahan suhu. Yang kedua, chemical oceanography yang berkaitan dengan studi mengenai komplektivitas kimiawi di lautan. Yang ketiga, marine biologi yang berhubungan dengan studi mengenai tumbuhan-tumbuhan laut dan binatang laut. Yang keempat, marine geologi yang berhubungan dengan studi mengenai topografi dan sedimen dasar samudera, serta kandungan-kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Demikian pula pada prinsipnya, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan antara penelitian ilmiah dasar atau penelitian murni dengan penelitian ilmiah terapan. Penelitian ilmiah dasar mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan pengetahuan manusia mengenai alam atau lautan tanpa memperhatikan masalah penerapannya. Sedangkan penelitian terapan mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan terutama untuk maksud-maksud tertentu secara praktis. Apabila penelitian ilmiah dilakukan secara khusus di suatu wilayah tertentu yang kemungkinan SDA hayati dan non-hayatinya mempunyai nilai yang penting secara ekonomis, maka bukan termaksud suatu penelitian ilmiah kelautan, tetapi merupakan eksplorasi sumber daya alam. Dalam hal ini, eksplorasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data atau penelitian ilmiah mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, khususnya apabila dipandang bahwa sumber daya alam tersebut kemungkinan untuk eksploitasi mendatang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan secara ekonomis, dan kegiatan tersebut dilakukan dengan metode yang sudah ada dalam rangka pra-eksploitasi. Di samping eksplorasi SDA, kegiatan survei hidrografik juga dikecualikan dari ruang lingkup pengertian penelitian ilmiah kelautan. Survei hidrografik merupakan pengukuran kedalaman laut atau studi mengenai ombak, fenomena tentang air, pasang surut, dan alirannya. Survei batuan-batuan bawah laut, gosong, dan bahaya-bahaya lainnya yang tidak diketahui lainnya di laut, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan publikasi pelayaran sebagai pedoman berlayar, juga mengenai daftar pasang surut, peta-peta arus, dan daftar suar laut. Survei hidrografik mempunyai rezim hukum sendiri yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 40, dan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Beberapa asas umum bagi penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan diatur dalam Pasal 240 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai. Penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan konvensi. Penelitian ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan konvensi, dan penggunaan laut tersebut harus dihormati. Penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan yang relevan yang diterima sesuai konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Pada dasarnya setiap negara memiliki kewajiban dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Kewajiban negara-negara dalam rangka penelitian ilmiah kelautan adalah: yang pertama, negara-negara dan organisasi internasional yang berwenang harus memajukan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan. Pasal 239 UNCLOS 1982. Kegiatan penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tuntutan apapun terhadap suatu bagian dari lingkungan laut atau kekayaan alamnya. Pasal 241 Konvensi. Selanjutnya kita membahas mengenai materi berita tentang kapal Xiang Yang Hong 03 berdasarkan pantauan. Berdasarkan pantauan, kapal tersebut telah mematikan ais sebanyak 3 kali selama melintasi alur laut Kepulauan Indonesia. Berdasarkan deteksi ais, kapal riset berbendera Tiongkok bernama Xiang Yang Hong 03 ditemukan fakta bahwa kapal ini melintasi zona ekonomi eksklusif LT dan PK di Indonesia dengan mematikan transmitter ais sebanyak 3 kali. Perkiraan kecepatan rata-rata ketika kapal Xiang Yang Hong 03 tidak terdeteksi ais adalah 8-9 knot. Ketika aisnya terdeteksi dan melintas normal, kecepatan kapal adalah sekitar 11 knot. Analisis hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945 tentang ratifikasi UNCLOS dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh kapal asing saat melintas ZEE dan LT dan PK Indonesia antara lain: 1. Dalam perlintasannya baik di ZEE, LT, dan PK Indonesia, kapal asing dilarang melakukan kegiatan riset kelautan tanpa izin tertulis dari pemerintah Indonesia. 2. Kapal harus melintasi secara terus-menerus tanpa berhenti dan cepat di LT dan PK Indonesia. 3. Kapal wajib memastikan ais selama melintasi di ZEE, LT, dan PK Indonesia. Penjelasan lengkap mengenai ketiga kewajiban tersebut sebagai berikut. 1. Riset kelautan berdasarkan UNCLOS, izin tertulis dari negara pantai wajib didapatkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Pasal 246 ayat 1 dan 2 UNCLOS tentang zona ekonomi eksklusif. 1. Negara-negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan, dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan di konvensi ini. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus dilaksanakan dengan izin negara pantai. Pada berita ini tentu saja kapal Xiang Yang Hong 03 telah melanggar peraturan Indonesia yaitu PP nomor 36 tahun 2002 dan melanggar UNCLOS 1982 di mana kapal tersebut telah mematikan aisnya dan itu melanggar UNCLOS dan PP nomor 36 tahun 2002 di Indonesia. Selanjutnya materi ketiga, ini analisis terkait penelitian ilmiah kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 dan melihat juga hukum Indonesia. Marine Scientist Research atau yang lebih ilmiah dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan istilah tertentu, khususnya di kawasan lingkungan laut yang diselesaikan dengan cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, diantaranya
Physical Oceanography, Chemical Oceanography, Marine Biology, dan Marine Geology. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan diatur secara tegas di dalam Undang-Undang 1982. Landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada bab 13 yang mana dimulai dengan pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimasukkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan masuk tujuan damai, wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan SDA laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Dalam Undang-Undang 1982 terdapat aturan saksi bila mana terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Disebutkan pada pasal 263 di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukannya sesuai dengan aturan konvensi, dan bila mana nyatanya bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitiannya tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Hukum tentang penelitian ilmiah kelautan juga dikodifikasikan ke dalam hukum di Indonesia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen. Kontinen Indonesia tepatnya pada pasal 1 huruf D hanya mengatur mengenai pengertian dan penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah, khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Diatur pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dari diadakannya kegiatan tersebut. Tepatnya pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di ZEE hanya dapat dilakukan atas izin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada. Selanjutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Dan terakhir, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing. Lebih lanjut pada pasal 2 menerangkan bahwa izin dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk tertulis berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada, seperti misalnya sifat kerugian yang dapat ditimbulkan pada kegiatan itu. Kemudian merujuk pada pasal 23 berkenaan dengan sanksi yang dapat diberikan bila mana orang atau badan asing tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa teguran lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara atau bahkan izin dari kegiatan penelitian tersebut dapat dicabut selamanya. Sekian penjelasan materi dari saya tentang penelitian ilmiah kelautan. Saya tutup, terima kasih.